Saya pernah berpikir bahwa saudara kembar adalah ikatan yang tak terputus, seperti dua jiwa yang berbagi rahasia terdalam tanpa syarat. Sampai hari itu datang ketika Adi, saudara kembarku sendiri, memandangku dengan mata penuh kebencian dan mengusirku dari rumah keluarga kami di pinggiran Jakarta, hanya karena aku mencintai seorang pria. Itu bukan sekadar penolakan, itu adalah pengkhianatan yang merobek jiwaku, meninggalkanku sendirian di tengah hujan deras yang seolah-olah menangisi nasibku. Saat itu kami baru berusia 18 tahun. Keluarga kami adalah keluarga sederhana di kawasan Tanah Abang, di mana ayah bekerja sebagai pedagang kain di pasar, dan ibu mengurus rumah tangga dengan penuh kasih sayang. Adi dan aku tumbuh bersama, berbagi segalanya, mainan, rahasia, bahkan mimpi tentang masa depan. Kami mirip sekali, sampai-sampai orang sering salah mengira kami. Tapi di balik kemiripan isik itu, hati kami mulai berbeda. Aku, Ari, mulai menyadari ketertarikanku pada sesama pria sejak remaja. Itu bukan pilihan, itu bagian dari diriku, seperti napas yang tak bisa kuhentikan. Awalnya semuanya baik-baik saja. Adi tahu tentang perasaanku terhadap Rama, teman sekolah kami yang tampan dan baik hati. Rama berasal dari keluarga Jawa yang taat, tapi dia menerimaku apa adanya. Kami bertemu di sekolah menengah, di mana Rama sering membantuku belajar matematika. Senyumnya yang hangat membuat hatiku berdegup kencang. Suatu hari, di bawah pohon mangga di halaman sekolah, aku mengakui perasaanku padanya. Ari, aku juga merasakan hal yang sama, katanya pelan, matanya berbinar. Itu adalah momen paling bahagia dalam hidupku. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Adi mengetahuinya dari catatan harianku yang tak sengaja tertinggal. Malam itu, dia menghadapku di kamar kami yang sempit. Kau gila, Ari. Ini dosa besar. Keluarga kita akan hancur karena kau, teriaknya, wajahnya memerah. Aku mencoba menjelaskan bahwa cinta ini murni, bukan sesuatu yang kotor. Tapi Adi tak mendengar. Dia melapor pada ayah dan ibu. Ayah, yang selalu bangga dengan kami berdua, memukulku untuk pertama kalinya. Pergi dari sini. Jangan bawa malu pada keluarga, katanya dengan suara gemetar. Ibu hanya menangis, tak berani membela. Adi berdiri di belakang, matanya dingin, seolah aku bukan saudaranya lagi. Aku pergi malam itu juga, dengan tas kecil berisi pakaian dan sedikit uang tabungan. Hujan deras menyambutku di jalanan Jakarta yang ramai. Aku berlindung di stasiun kereta, merasa dunia runtuh. Rama datang mencariku, membawaku ke rumah temannya di Bogor. Kita akan hadapi ini bersama, katanya, memelukku erat. Tapi aku tahu ini baru awal dari badai yang lebih besar. Masyarakat Indonesia, dengan nilai-nilai tradisionalnya yang kuat, tak mudah menerima kami. Keluarga Rama juga mulai curiga. Bertahun-tahun berlalu, aku membangun hidup baru di Bogor. Aku bekerja sebagai guru les priat, sementara Rama menjadi pegawai bank. Kami tinggal bersama di sebuah rumah kecil di pinggir kota, jauh dari keluarga. Tapi bayang-bayang masa lalu selalu menghantui. Adi, yang kini menjadi pengusaha sukses di Jakarta, tak pernah menghubungiku. Ayah dan ibu juga diam, hanya sesekali ibu menelepon diam-diam, menanyakan kabar dengan suara pilu. Kembalilah, nak. Adi sudah menyesal, katanya sekali. Tapi aku ragu. Luka itu terlalu dalam. Suatu hari, Rama jatuh sakit. Dokter bilang itu kanker hati stadium awal. Hatiku hancur. Aku takut, Ari, bisik Rama di ranjang rumah sakit. Aku memegang tangannya, berjanji akan melakukan apa saja untuk menyembuhkannya. Biaya pengobatan mahal, dan tabungan kami tak cukup. Aku mencoba meminjam dari teman, tapi tak ada yang bisa membantu sebanyak itu. Dalam keputusasaan, aku memutuskan menghubungi Adi. Setelah bertahun-tahun, suaranya di telepon terdengar asing. Ari, kau masih hidup, katanya dingin. Aku ceritakan tentang Rama.
Tolong Adi. Ini soal nyawa. Dia diam lama lalu setuju bertemu. Pertemuan itu di Jakarta Pusat. Adi datang dengan setelan rapi, wajahnya lebih tua tapi masih mirip denganku. Kenapa kau datang sekarang? Setelah kau hancurkan keluarga, tanyanya tajam. Aku jelaskan bahwa aku tak pernah ingin menyakiti siapapun. Aku hanya mencintai Adi. Seperti kau mencintai istrimu. Dia tertawa pahit. Itu beda. Kau tahu aturan agama dan masyarakat kita. Debat kami memanas, tapi di akhir, dia setuju memberikan pinjaman. Tapi dengan syarat, tinggalkan Rama setelah dia sembuh. Kembalilah ke keluarga sebagai normal. Hatiku terbelah. Ini pengkhianatan lagi. Tapi demi Rama aku mengangguk. Kembali ke Bogor, aku merawat Rama dengan penuh kasih. Obat-obatan mulai bekerja, tapi hubungan kami tegang. Rama merasakan ada yang salah. Apa yang kau sembunyikan, Ari? Tanyanya. Aku tak bisa bohong. Saat ku ceritakan syarat Adi, Rama marah. Jangan korbankan dirimu untukku. Cinta kita tak boleh dihancurkan oleh orang lain. Malam itu kami bertengkar hebat, air mata mengalir. Tapi di tengah amarah, kami saling memeluk, menyadari betapa dalamnya ikatan ini. Waktu berlalu, Rama semakin membaik. Tapi Adi menelepon lagi, menagih janji. Waktunya, Ari. Atau aku tarik semua bantuan. Aku bimbang. Di satu sisi, keluarga, di sisi lain, cinta sejati. Akhirnya, aku putuskan bertemu Adi lagi. Di pertemuan itu, aku katakan, aku tak bisa tinggalkan Rama. Makan aku, Adi. Ini hidupku. Adi marah besar, memaki-maki. Tapi di matanya ada kilau air mata. Kau egois, teriaknya. Tapi saat aku pergi, dia memanggil, tunggu. Itu adalah titik balik. Adi mengaku bahwa selama ini dia iri dan takut. Aku takut kehilanganmu, Ari. Tapi caraku salah. Kami berpelukan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Adi janji akan bantu tanpa syarat. Kembali ke Rama, aku ceritakan semuanya. Kita menang, kataku. Rama tersenyum lemah. Tapi kesehatannya memburuk lagi. Dokter bilang kanker menyebar. Hatiku remuk. Di hari-hari terakhir Rama, aku di sisinya. Terima kasih telah mencintaiku, bisiknya. Aku menangis, memegang tangannya sampai akhir. Rama pergi dengan damai, meninggalkanku dengan kenangan indah. Adi datang ke pemakaman, berdiri di sampingku. Makan aku, saudaraku, katanya. Kami mulai membangun kembali ikatan. Keluarga menyambutku kembali, meski lambat. Aku belajar bahwa cinta tak selalu mudah, tapi pengampunan adalah kunci. Di Indonesia yang penuh warna ini, aku menemukan kedamaian. Setelah kepergian Rama, hidupku seperti kabut tebal yang menyelimuti Jakarta. Setiap pagi aku bangun dengan dada sesak, mengingat senyumnya yang tak lagi ada. Adi mencoba mendekat, sering menelepon dan mengajak bertemu. Kita harus bicara, Ari, katanya suatu hari. Aku setuju meski hati masih terluka. Kami bertemu di Taman Attahillah, di tengah hiruk-pikuk wisatawan. Adi membawa oto lama kami berdua sebagai anak kecil, bermain di Pantai Anyer. Ingat ini. Kita tak terpisahkan, katanya pelan. Aku mengangguk, air mata menetes. Adi ceritakan tentang hidupnya. Dia menikah dengan seorang wanita cantik bernama Sinta, punya anak kecil. Bisnis kain ayah kini berkembang berkat usahanya. Tapi aku tak bahagia sepenuhnya, Ari. Karena kau tak ada. Aku terkejut. Ternyata penolakannya dulu karena takut opini masyarakat. Di Indonesia, menjadi gay masih tabu. Aku takut keluarga dihina. Aku paham, tapi luka itu tetap ada. Kau khianati aku, Adi. Saudara seharusnya melindungi.
Debat kami lagi memanas, tapi kali ini berakhir dengan pelukan. Aku kembali ke Bogor, tapi kota itu terasa hampa tanpa Rama. Aku mulai volunteering di komunitas LGB di Jakarta, membantu remaja yang mengalami hal serupa. Di sana aku bertemu dengan Budi, seorang aktivis muda yang penuh semangat. Budi berasal dari Surabaya dengan mata coklat yang hangat. Kau kuat, Ari. Ceritamu menginspirasi, katanya. Perlahan persahabatan kami berkembang. Budi mengajakku ke acara-acara rahasia, di mana orang-orang seperti kami bisa bebas berekspresi. Tapi masalah baru muncul. Adi tahu tentang aktivitasku. Berhenti, Ari. Itu bahaya. Ada kelompok radikal yang bisa menyerang. Aku marah. Ini perjuanganku, Adi. Untuk Rama, untuk diriku. Konflik kami kembali. Suatu malam saat aku pulang dari pertemuan, sekelompok pemuda menghadangku di gang gelap. "Gai, kau nodai negeri ini," teriak mereka, melempar batu. Aku lari, tapi terjatuh. Untungnya, polisi lewat dan menyelamatkanku. Di rumah sakit, Adi datang dengan wajah pucat. "Ini gara-gara kau tak dengar aku," katanya. Tapi di matanya ada kekhawatiran sejati. Pemulihan isik cepat, tapi mental butuh waktu. Budi datang setiap hari, membawa makanan khas Jawa seperti rujak cingur. "Kita harus terus berjuang," katanya. Perlahan perasaanku terhadap Budi berubah. Bukan pengganti Rama, tapi cinta baru yang tumbuh dari rasa saling pengertian. Suatu sore di Taman Bogor, di bawah pohon beringin, aku mengakui. "Budi, aku mulai jatuh cinta padamu." Dia tersenyum memelukku. "Aku juga, Ari." Adi tahu tentang Budi dari ibu. Dia marah besar, menelepon. "Lagi. Kau tak belajar dari Rama." Aku jawab tegas, "Ini hidupku, Adi. Dukung atau tinggalkan." Diam panjang, lalu Adi datang ke Bogor. Pertemuan dengan Budi tegang. Adi memandangnya curiga. "Kau yakin tak akan sakiti saudaraku?" tanya Adi. Budi jawab tenang, "Aku cinta dia apa adanya." Malam itu kami bicara panjang. Adi mulai membuka hati, menceritakan bagaimana dia belajar tentang isu dari buku dan internet. Aku salah dulu. Makan aku. Hubungan kami membaik. Adi bahkan mengajak Budi ke rumah keluarga. Ayah masih kaku, tapi ibu menyambut hangat. "Selama kau bahagia, nak," katanya. Tapi tak semua mulus. Di komunitas ada pengkhianatan. Seorang anggota, ternyata informan polisi, membocorkan acara kami. Raya terjadi, beberapa teman ditangkap. Budi hampir kena, tapi aku selamatkan dia. "Ini resiko," kataku. Tapi hatiku gelisah. Apakah perjuangan ini worth it? Waktu berlalu, Budi dan aku semakin dekat. Kami pergi ke Bali untuk liburan, berjalan di pantai Kuta saat matahari terbenam. "Ini seperti mimpi," kata Budi. Di sana aku merasa bebas. Tapi telepon dari Adi datang. "Ayah sakit parah. Kembalilah." Hatiku teriris. Ayah menderita stroke. Di rumah sakit Jakarta, ayah memegang tanganku lemah. "Makan ayah, Ari." Aku salah. Aku menangis, memakan. Adi di samping, matanya basah. Ayah pulih lambat, tapi itu menyatukan keluarga. Budi diterima sebagai teman meski tak secara terbuka. Aku mulai menulis buku tentang pengalamanku berjudul Ikatan Kembar yang Terputus. Buku itu laris di kalangan muda, membuka diskusi tentang LGB di Indonesia. Adi mendukung, bahkan mempromosikan di bisnisnya. Tapi tantangan baru muncul. Sinta, istri Adi, cemburu melihat kedekatan kami. "Kau lebih peduli Ari daripada keluargamu," katanya. Adi bimbang. Konflik rumah tangga Adi memuncak. Suatu malam, dia datang ke Bogor sendirian. "Sinta minta cerai. Dia bilang aku berubah karena kau."
Aku terkejut. Jangan salahkan aku, Adi. Kami bertengkar lagi, tapi akhirnya Adi mengaku aku iri pada kebebasanmu. Aku juga punya rahasia. Ternyata Adi pernah merasakan ketertarikan pada pria saat muda, tapi ditekan. Itu sebab aku tolak kau dulu. Aku takut pada diriku sendiri. Pengakuan itu mengejutkan tapi menyembuhkan. Kami saling mendukung. Akhirnya Adi berdamai dengan Sinta. Mereka konseling dan hubungan membaik. Aku dan Budi terus berjuang mengadakan workshop tentang toleransi. Di Indonesia yang multikultural ini, perubahan lambat tapi pasti. Aku belajar bahwa pengkhianatan bisa jadi jalan menuju pengampunan dan cinta sejati tak pernah mati. Tahun berganti dan hidupku di Bogor semakin stabil. Budi dan aku membangun rumah kecil di pinggir sawah, di mana kami bisa menikmati ketenangan alam Jawa Barat. Setiap pagi kami minum kopi sambil mendengar suara ayam berkokok. Ini kehidupan yang kita impikan, kata Budi sambil memegang tanganku. Tapi bayang-bayang masa lalu masih ada. Adi sering berkunjung membawa anaknya yang lucu, Riko. Paman Ari, seru Riko setiap kali datang. Itu menghangatkan hati. Suatu hari, aku mendapat undangan dari Universitas di Yogyakarta untuk berbicara tentang bukuku. Ini kesempatan besar, kata Budi. Aku pergi sendirian karena Budi sibuk dengan pekerjaan. Di sana, aku bertemu dengan banyak mahasiswa yang penasaran tentang isu. Salah satunya, seorang pemuda bernama Tony, mendekatiku setelah acara. Ceritamu mirip denganku, Mas. Aku ditolak keluarga. Matanya penuh harap. Aku beri nasihat, bertahanlah. Waktu akan ubah segalanya. Tapi di Yogyakarta, aku tak sengaja bertemu dengan mantan teman sekolah yang tahu tentang Rama. Ari, kau masih? Begitu, tanyanya sinis. Aku jawab tegas, ya, dan aku bangga. Tapi gosip menyebar. Saat kembali ke Bogor, Adi menelepon marah. Kau bikin masalah lagi. Bisnisku terganggu karena rumor. Ternyata mitra bisnis Adi yang konserati mendengar tentangku. Mereka ancam putus kontrak jika aku dukung kau. Hatiku sakit. Lagi-lagi aku jadi beban. Konflik ini memuncak saat Adi datang ke rumah. Pilih, Ari, berhenti aktivitasmu atau aku putus hubungan lagi. Budi marah mendengar. Jangan paksa dia, Mas Adi. Ini haknya. Debat tiga arah terjadi penuh emosi. Aku bimbang. Di satu sisi saudara, di sisi lain perjuangan. Akhirnya aku katakan aku tak bisa berhenti. Ini untuk masa depan anak seperti Riko. Adi pergi dengan amarah, meninggalkan keheningan. Beberapa minggu kemudian krisis bisnis Adi memburuk. Dia kehilangan kontrak besar. Sinta meneleponku menangis. Tolong bantu Adi, Ari. Dia depresi. Aku pergi ke Jakarta menemui Adi di kantornya yang sepi. Ini salahku, kataku. Adi memandangku lelah. Bukan. Ini karena kebodohanku sendiri. Kami bicara panjang dan Adi mengaku bahwa dia mulai mendukung isu secara diam-diam. Aku donasi ke komunitasmu. Itu kejutan manis. Hubungan kami pulih lagi. Budi dan aku mengadakan acara amal untuk korban diskriminasi. Adi datang sebagai tamu memberikan pidato singkat. Saudaraku mengajarkanku tentang cinta tanpa syarat. Tepuk tangan meriah. Tapi tak lama ancaman datang. Surat kaleng ke rumah mengancam nyawaku jika tak berhenti. Ini serius, kata Budi khawatir. Kami lapor polisi tapi tak banyak bantuan. Di tengah ketakutan Budi jatuh sakit. Demam tinggi, dokter bilang malaria. Hatiku panik mengingat Rama. Aku rawat dia siang malam. Adi datang membantu membawa obat mahal. Kita keluarga, katanya. Budi pulih dan ikatan kami bertiga semakin kuat.
Suatu malam di teras rumah, kami bicara tentang mimpi. Somedai Indonesia akan lebih toleran, kata Budi. Adi mengangguk. Aku akan bantu. Tapi pengkhianatan baru muncul dari dalam komunitas. Tony, pemuda yang kutemui di Yogyakarta, ternyata mata-mata dari kelompok Antilg. Dia bocorkan data anggota kami ke media. Berita meledak, komunitas gay di Bogor terungkap. Kami dikejar wartawan, rumah di demo. Budi dan aku bersembunyi di rumah Adi di Jakarta. Ini akhir, tanyaku putus asa. Adi jawab, tidak. Kita lawan. Adi gunakan koneksinya untuk klarifikasi. Dia adakan konferensi pers, menyatakan dukungan pada saudaranya. Cinta adalah hak asasi. Itu berani, tapi bisnisnya terpukul lagi. Sinta mendukung, kita hadapi bersama. Perlahan, opini publik berubah. Banyak dukungan dari selebriti dan aktivis. Komunitas kami bangkit, lebih kuat. Aku dan Budi kembali ke Bogor, dengan pengawalan. Hidup normal lagi, tapi lebih waspada. Adi sering berkunjung, membawa cerita lucu tentang Riko. Dia tanya tentang Paman Budi, katanya tertawa. Itu momen hangat. Di akhir tahun, kami rayakan Natal bersama keluarga, meski kami Muslim, tapi sebagai simbol persatuan. Ayah, yang kini sehat, memelukku. Aku bangga padamu, nak. Perjuangan terus, tapi dengan dukungan keluarga, semuanya terasa mungkin. Aku belajar bahwa pengkhianatan bisa jadi katalisator perubahan, dan cinta yang tulus akan menang. Di negeri 1000 pulau ini, harapan selalu ada. Musim hujan tiba lagi di Jakarta, membawa kenangan pahit tentang malam pengusiranku dulu. Tapi kini aku lebih kuat. Budi dan aku merencanakan perjalanan ke Lombok untuk menyegarkan pikiran. Kita butuh istirahat, katanya. Adi setuju, bahkan sponsori tiket. Nikmati, saudaraku. Di Lombok, kami berjalan di pantai Senggigi, tangan bergandengan. Ini seperti surga, bisik Budi. Tapi di sana aku dapat kabar buruk, ayah jatuh sakit lagi. Kami buru-buru kembali. Di rumah sakit, ayah terbaring lemah. Dokter bilang jantungnya lemah, kata Adi. Ibu menangis di samping. Aku pegang tangan ayah. Bertahanlah, yah. Ayah buka mata, tersenyum tipis. Ari, maafkan ayah atas masa lalu. Aku angguk, air mata mengalir. Malam itu ayah pergi tenang. Pemakaman penuh duka, tapi menyatukan kami. Adi dan aku berdiri bahu-membahu, seperti dulu. Setelah itu Adi alami depresi. Bisnisnya goyah karena krisis ekonomi. Aku tak tahu harus apa, katanya. Aku dan Budi bantu dengan ide-ide dari komunitas. Kita bisa kolaborasi dengan desainer, usulku. Adi ragu, tapi setuju. Proyek itu sukses, membawa pelanggan baru. Sinta bangga. Kalian hebat. Tapi konflik baru, Riko, anak Adi, mulai bertanya tentangku. Kenapa Paman Ari tinggal dengan Paman Budi? Adi bingung menjawab. Akhirnya, dia ceritakan sederhana. Mereka saling mencintai, seperti ayah dan ibu. Riko angguk, tak masalah. Itu momen indah. Tapi di sekolah Riko ada bullying karena rumor keluarga. Adi marah, datang ke sekolah. Jangan diskriminasi, katanya tegas. Di komunitas, aku naik jabatan menjadi koordinator. Budi bangga. Kau pemimpin alami. Tapi ada pengkhianatan lagi. Seorang anggota senior yang kupercaya curi dana amal. Skandal meledak, komunitas goyah. Aku investigasi, temukan bukti. Kenapa kau lakukan ini, tanyaku. Dia jawab, aku butuh uang. Kami laporkan, tapi hatiku sakit. Kepercayaan rusak. Budi dukungku melewati itu. Kita bangun lagi. Kami rekrut anggota baru, lebih hati-hati. Adi bantu dengan donasi. Ini untuk masa depan.
Perlahan komunitas pulih. Suatu hari aku dapat penghargaan dari LSM Internasional atas perjuanganku. Adi hadir bertepuk tangan paling keras. Saudaraku, serunya. Hubungan dengan Budi semakin dalam. Kami bicara tentang masa depan, mungkin adopsi anak. Di Indonesia sulit, tapi kita coba, kata Budi. Adi dukung. Aku akan bantu secara hukum. Tapi tantangan datang dari keluarga Budi di Surabaya. Mereka tahu tentang kami dan tolak. Pulanglah, Budi. Tinggalkan dia, kata ayahnya. Budi sedih tapi tegas. Ini pilihanku. Kami pergi ke Surabaya untuk hadapi. Pertemuan tegang. Ayah Budi marah, ini melawan adat. Aku jelaskan dengan hormat. Cinta kami murni, Pak. Ibu Budi diam tapi akhirnya bicara, biarkan dia bahagia. Perlahan mereka lunak. Itu kemenangan kecil. Kembali ke Bogor, kami rayakan dengan makan malam romantis. Kita kuat bersama, kata Budi. Adi punya masalah lagi, Sinta hamil anak kedua, tapi komplikasi. Dokter sarankan istirahat total. Adi panik. Aku dan Budi bantu urus rumah. Terima kasih, kata Adi. Di saat itu kami seperti keluarga besar. Riko senang Paman Ari masak enak. Tahun baru tiba membawa harapan. Aku tulis buku kedua tentang pengampunan. Laris lagi. Adi promosikan. Ini cerita kita. Di Indonesia yang berubah pelan, aku lihat kemajuan undang-undang anti-diskriminasi dibahas. Perjuangan kami berbuah. Tapi aku tahu jalan masih panjang. Dengan Adi dan Budi di sisi, aku siap hadapi. Cinta dan pengampunan adalah kekuatan terbesar. Pandemi datang tiba-tiba mengubah segalanya. Jakarta lockdown, bisnis Adi terpukul keras. Aku hampir bangkrut, katanya ya Ideo Cal. Aku dan Budi kirim bantuan dari Bogor. Komunitas kami alihkan online, dukung mental anggota. Ini ujian, kata Budi. Di tengah itu aku sakit coid ringan. Budi rawatku dengan telaten. Jangan tinggalkan aku, bisiknya. Aku pulih, lebih menghargai hidup. Adi kehilangan karyawan, stres berat. Sinta melahirkan bayi perempuan, tapi di rumah sakit yang ketat. Dia sehat, namanya Lila, kata Adi bahagia. Kami rayakan virtual. Tapi depresi Adi memburuk. Suatu malam dia telepon mabuk. Aku menyesal tolak kau dulu, Ari. Itu hancurkan hidupku. Aku tenangkan, sudah lewat. Kita maju. Pasca pandemi, ekonomi pulih lambat. Adi renent bisnis, Okus Online. Aku bantu dengan ide digital dari komunitas. Sukses besar. Terima kasih, saudaraku, katanya. Budi dan aku adopsi anjing liar, simbol keluarga kecil kami. Namanya Rama, usulku. Budi setuju, mata berkaca. Konflik baru, media sosial ramai tentang isu. Ada kampanye anti dipimpin tokoh agama. Komunitas kami ditarget. Demo di depan kantor. Aku bicara di depan massa, kami hanya ingin hidup damai. Adi datang dukung, berdiri di sisiku. Ini saudaraku, teriaknya. Itu berani, tapi bisnisnya boykot. Tak apa, katanya. Pengkhianatan dari teman lama, mantan anggota komunitas tulis artikel itnah tentangku. Ari manipulati. Hatiku sakit. Budi investigasi, temukan moti, dendam pribadi. Kami klarifikasi, dukungan banjir. Adi gunakan lawyer untuk tuntut. Jangan biarkan mereka hancurkanmu. Hubungan dengan Budi diuji saat dia dapat tawaran kerja di Singapura. Ini kesempatan, tapi aku tak mau pisah. Aku dukung, pergilah. Kitaldr. Tapi hatiku berat. Sebelum pergi, kami liburan ke Raja Ampat. Di sana, di bawah bintang, Budi melamar. Nikahi aku, Ari.
Aku jawab ya, meski pernikahan Gai tak legal di Indonesia. Kami lakukan upacara simbolis dengan teman dekat. Adi jadi saksi, selamat kalian. Budi pergi, kami ideocal setiap hari. Rindu menyiksa, tapi kuatkan. Adi ajak aku tinggal di Jakarta sementara. Jangan sendirian. Di sana aku bantu bisnis, dekat dengan Lila dan Riko. Paman Ari cerita dongeng pintar Riko. Itu bahagia. Budi kembali setelah setahun dengan tabungan besar. Kita bangun rumah impian. Kami pindah ke Bandung, kota sejuk. Adi sering kunjungi. Keluarga besar sekarang. Tapi kesehatan ibu memburuk. Kanker. Ini seperti Rama, bisikku. Kami rawat bergantian. Ibu pegang tangan kami bertiga. Aku bangga pada kalian. Ibu pergi damai, meninggalkan warisan kasih. Di pemakaman, Adi dan aku saling peluk. Kita hanya punya satu sama lain sekarang. Budi di sisi dan aku. Perjuangan terus dengan kampanye nasional untuk hak lebih. Aku jadi pembicara utama. Adi sponsor. Ini untuk generasi mendatang. Di Indonesia yang indah ini, perubahan datang. Cinta menang atas kebencian. Bertahun-tahun kemudian, aku melihat ke belakang dengan senyum. Adi kini pensiun dini, fokus keluarga. Bisnis diwariskan ke Riko yang dewasa. Paman Ari inspirasiku, kata Riko. Lila jadi dokter, membantu komunitas lebih. Budi dan aku pensiun di Bandung menikmati hari tua. Ini akhir yang bahagia, kata Budi. Tapi lasbat ke masa lalu, penolakan Adi, kehilangan Rama, pengkhianatan berulang. Semua bentukku jadi sekarang. Suatu hari, Adi datang dengan berita, pemerintah bahas undang-undang kesetaraan. Kami rayakan. Ini buah perjuanganmu, katanya. Aku jawab, kita semua. Di akhir hayat, aku sakit. Budi di sisi, memegang tangan. Adi datang setiap hari. Jangan pergi, saudaraku. Aku bisik, aku bahagia. Terima kasih atas segalanya. Saat pergi, aku rasakan damai. Di pemakaman, Adi pidato, Ari ajarkanku tentang cinta dan pengampunan. Budi menangis, tapi kuat. Warisanku hidup, buku, komunitas, keluarga yang toleran. Di Indonesia, perubahan terus. Cinta tak pernah kalah. Pengkhianatan jadi pelajaran, pengorbanan jadi kekuatan. Hidup adalah tentang berani mencintai, meski dunia tolak.